Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu materi persamaan eksponensial dengan bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, apabila ada bentuk persamaan eksponensial seperti ini, maka bisa diselesaikan dengan cara yaitu pangkat fx itu sama dengan pangkat gx. Jadi, misal pangkat fx itu menghasilkan 5, maka gx-nya harus sama dengan 5. Tapi di sini nanti isinya fungsi ya. Di sini fungsi f, di sini fungsi g. Nah, langsung aja biar lebih paham ke soal. Misal ada soal seperti ini. Soal. Nah, misal ada 2 pangkat nomor 1. 2 pangkat 2x minus 1 itu sama dengan 2 pangkat 3 min x. Nah, misalkan seperti ini. Bagaimana cara mencari nilai x-nya? Ini misalkan yang ditanya tentukan nilai atau tentukan himpunan penyelesaiannya, ya, atau menentukan nilai x-nya. Biar sama-sama, ini kan basisnya 2. 2 pangkat berapa biar menghasilkan sama dengan 2 pangkat berapa? Ya udah tinggal aja, maka karena basisnya di sini sudah sama-sama 2, ya kan, basis 2, maka tinggal ditulis pangkat ini 2x min 1, terus yang ini sama dengan 3 minus x. Tinggal diselesaikan seperti biasa. Ya, kalau ditambah pindah ruas menjadi pengurangan. Kalau pengurangan menjadi penjumlahan. Kalau perkalian pindah ruas menjadi pembagian, pembagian jadi perkalian. Nah, langsung negatif x saya pindah ruas ke kiri ya, menjadi positif. 2x ditulis lagi 2x, negatif x pindah ruas menjadi plus x, sama dengan negatif 1 pindah ruas menjadi plus 1, maka 3 plus 1. Tuh. 2x ditambah x, kayak 2 apel ditambah 1 apel menjadi 3 apel atau 3x sama dengan 4. Maka x-nya sama dengan 3x, artinya perkalian 3 kali x pindah ruas menjadi 4 dibagi 3. Jadi, nah, di sini ditulis. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu apa? 4/3. Nah, gitu. Kenapa 4/3 memenuhi? Kalian cek aja, misal dicek ya. Tapi ini kalian nggak perlu ngecek, nggak apa-apa. Misal di sini saya cek. Untuk x sama dengan 4/3, ini berarti kita substitusikan, maka 2 pangkat 2x min 1, 2 pangkat 2x min 1, apakah sama dengan 2 pangkat 3 min x? Nah, gitu ya. Ini cara mengeceknya saja. Karena x-nya 4/3, ditulis yang mengandung x, maka 2 pangkat 2 dikali 4/3, ini toh, dikurangi 1. Apakah sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 4/3? Tuh, saya selesaikan yang ini dulu. Maka ini menjadi 2 pangkat 2 kali 4 berapa? 8/3 dikurangi 1, disamakan penyebutnya menjadi 3/3, ya kan? Apakah sama dengan itu? Saya selesaikan dulu, menjadi 2 pangkat 5/3. Nah, di sini apakah nanti hasilnya 2 pangkat 5/3 juga? Kalau iya berarti benar, kalau tidak maka salah, tidak memenuhi. Oke, kita lihat. 2, 3 dijadikan penyebutnya 3 gimana? Berarti 9/3 dikurangi 4/3. Oh, kelihatan ya, 9 kurangi 4 berapa? Yaitu 5, 2 pangkat 5/3. Nah, sama kan? Yaitu pada ruas kiri 2 pangkat 5/3, pada ruas kanan yaitu 2 pangkat 5/3. Apabila x-nya yaitu 4/3. Maka kenapa HP-nya
4/3 karena biar pada basis 2 ini memiliki pangkat yang sama gitu maksudnya ya. Maka ketemu yaitu HP-nya 4/3. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Nah, misal 3 pangkat 2 min X sama dengan misal 1/3 pangkat 2X plus 4. Nah, tentukan himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi berapa. Nah, kalian di sini yang pertama apa? Samakan basisnya. Di sini basis 3, di sini basis 1/3. Kalau misalkan mau dijadikan basis 3, 1/3 ini harus diganti. Kalian harus hafal sifat-sifat. Sifat pada eksponensial kan ada yang gini. 1/A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Nah, sekarang karena di sini 1/3, nah ini kalian ganti, misalkan A-nya 3, 1/3 ya. Karena di sini 3 nggak ada pangkatnya, artinya 3 pangkat 1. Nah, A-nya 3, N-nya 1, maka bisa ditulis menjadi 3 pangkat min 1. Nah, gitu ya, wes ketemu. Berarti basis 3 menjadi 3 pangkat min 1. Di sini saya tulis dulu 3 pangkat 2 min X sama dengan 3 pangkat negatif 1. Tapi jangan lupa dikorong, yaitu 2X plus 4. 3 pangkat negatif 1 itu setara dengan 1/3. Yang ini ya, nih persis. Sekarang, kalian harus ingat rumus bahwa apabila ada 3 pangkat min 1 dipangkatkan lagi 2X plus 4, artinya kayak sifat yang seperti ini. A pangkat M dipangkatkan lagi N, artinya A pangkat M dikali N. A pangkat M dikali N. Nah, berarti ini berapa? Menjadi 3 pangkat negatif 1 dikali 2X, yaitu min 2X. Negatif 1 dikali 4, min 4. Nah, sekarang ditulis di ini, yang ini. 3 pangkat 2 min X. Nah, sekarang basisnya udah sama-sama 3. Ya, maka kita lihat. Nah, sifatnya ini. Apabila ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya apa? Yaitu tinggal ini, fx sama dengan gx, yaitu pangkatnya disamadengankan. Nah, sama ini 3, udah sama-sama 3, maka di sini tulisi 2 min x, ini saya kurung ya, ini sifat-sifat yang tadi. 2 min x sama dengan min 2x min 4. Ya, maka misal ini negatif 2x saya pindah ke kiri menjadi apa? Negatif x, ini menjadi plus 2x, 2 plus saya pindah ruas ke kanan menjadi negatif min 4, ini kan min 4 tetap, 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Negatif x ditambah 2x. Nah, kamu pinjem kelereng ke temenmu, yaitu 1. Terus kamu punya 2, berarti kembalikan 1. Sisa berapa kelerengnya? Sisa 1 kan? Maka X jadinya. X sama dengan min 4 min 2. Pinjem kelereng ke temenmu 4, pinjem lagi 2, berarti negatif 6. Nah, negatif 6. Maka di sini tinggal kalian tulis, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 6. Itu ya. Lanjut untuk yang nomor 3. Soal nomor 3. Nah, misalkan ada bentuk akar pangkat 3 dari 25 pangkat 2x minus 1 sama dengan 1/125 pangkat 2 min 3x.
Nah, agak panjang ini ya. Kalian perhatikan di sini. Di sini basisnya 25, di sini basisnya masih 125. Kira-kira yang paling kecil basisnya berapa? Dijadikan basis berapa? 25 dijadikan basis 5 ya. Ini juga dijadikan basis 5 kan bisa. Sekarang sesuai sifat. Saya tulis di sini. Misalkan ada akar pangkat M dari A pangkat N. Nah, ini bisa kita tulis menjadi apa? Yaitu A pangkat ini N per M. Gitu. Kalian lihat sifat-sifat ada yang di video saya sebelumnya ya, di situ kalian pahami. Nah, jadi apabila ada akar pangkat M dari A pangkat N, maka menjadi A pangkat N per M. Tuh. Kita ubah dulu menjadi basis 5. 25 berarti 5 pangkat 2. Tulis 5 pangkat 2 dikurung 2x min 1. Akar pangkat 3-nya jangan lupa ditulis lagi. Nah, ini ada 3. Sama dengan 1 dibagi 125 dijadikan basis 5, yaitu berapa? 5 pangkat, kan 5 pangkat 5 kali 5 pangkat 1 5. 5 pangkat 2 25. 5 pangkat 3 1 2 5. Ya kan ya? Berarti di sini 5 pangkat 3 dikurung ya menjadi 2 min 3x pangkatnya. Nah, sekarang ini kalian kalikan dulu ya. Nah, sifat yang ini A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya A pangkat M kali N. Ini bisa menjadi apa? Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 kali 2x 4x. Kan 2 kali 2 4 kali x ya 4x. 2 dikali negatif 1 negatif 2. Itu ya. Sama dengan 1 per 5 pangkat 3 kali 2 6. Nah, gini kalikannya 6. 3 dikali min 3x menjadi min 9x. Loh, nggak kelihatan. Maaf. Nah, gini. Yes. Nah, sekarang karena basisnya udah sama-sama 5 dan sama-sama udah dikalikan semua, maka ini akar pangkat ini kalian ubah. Ini toh. Akar pangkat M dari A pangkat N yaitu A pangkat N ini tetap dibagi M. Maka ini menjadi 5 pangkat 4x min 2 ya kan, ini ditulis dulu baru dibagi 3. Ini pangkat ya. Sama dengan, nah ini kalau yang bentuk seperti ini kan tadi 1 per 5. Nah, mana sifatnya? Yang ini kan 1 per A pangkat N, maka menjadi sama dengan A pangkat negatif N. Berarti yang ada di sini N-nya dinaikkan ke atas menjadi negatif N. Nah, menjadi 5 pangkat negatif 1, atau langsung aja ya. Ya wes gak apa. Langsung berarti min buka kurung 6 min 9x. Tuh. Ya kan? Nah, di sini 5 pangkat 4x min 2 per 3 sama dengan berapa? 5 pangkat min 6. Nih toh, min kali 6 kan di sini negatif 1. Negatif 1 kali 6 negatif 6. Negatif kali negatif positif. Berarti 1 dikali 9 9x. Maka ketemu min 6 plus 9x. Tuh. Maka kalau udah seperti ini, tulis aja langsung. Maka, nah ini kan basisnya udah sama. Ya toh? Berarti tinggal nyari pangkatnya, nilai x yang memenuhi biar 5 pangkatnya sama. Nah, pangkatnya biar sama, x-nya berapa? Begitu maksudnya. Maka ditulis di sini
4x minus 2 dibagi 3 sama dengan minus 6 ditambah 9x. Tuh. Pembagian pindah ruas berarti menjadi perkalian, atau berarti dikali ke sini. 4x minus 2 sama dengan 3 dikali minus 6 ditambah 9x. Itu ya. Maka 4x minus 2 sama dengan 3 kali min 6 yaitu negatif 18. 3 kali 9 yaitu 27, ada x-nya 27x. Nah, wes. Misal 27 saya taruh ke sana, ke ruas kiri, menjadi, terus negatif 2 saya taruh ruas kanan, menjadi 4x, karena plus menjadi min 27x sama dengan minus 18, ini ditambah 2. 4x min 27x, sama halnya seperti kamu pinjam 27, terus kembalikan 4, berapa? Maka 23 negatif 23x sama dengan kamu pinjam 18, kembalikan 2, sisanya masih ada pinjaman yaitu 16 atau min 16. Maka x-nya karena ini perkalian pindah ruas menjadi pembagian, min 16 per negatif 23. Min dibagi min yaitu plus, maka ketemu 16 per 23. X yang memenuhi yaitu 16 per 23 agar pangkat yang ada di sini sama. Kalian substitusikan di sini, pasti nanti nilainya sama. Misal ketemu ini 4x min 2 per 3, untuk x-nya diganti 6 per 23, misal ketemu 10, pasti di sini sama 10 juga apabila x-nya disubstitusikan 16 per 23. Ya, kalau di sini misal 11, berarti di sini pasti 11 atau berapapun. Kalau misalkan kalian ragu, substitusikan aja. Apakah sama? Caranya sama seperti ini, tinggal disubstitusikan. Ya, gitu. Kalau ragu, kalau nggak ragu ya nggak usah, pasti benar. Jadi di sini apa? Jadi HP yaitu 16 per 23 gitu. Mudah bukan? Mudah ya. Pokoknya kalian pahami sifat-sifat yang ada pada eksponensial. Kalau kalian sudah paham dengan sifat tersebut, maka insya Allah untuk mengerjakan persamaan atau pertidaksamaan eksponensial nanti pasti bisa. Itu ya. Tetap semangat belajar, meskipun belajar di rumah, pasti kalian bisa memahaminya apabila kalian berusaha. Jadi usaha kalian tidak akan mengkhianati hasilnya. Ya, maka dari itu tetap semangat dan berusaha. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.